Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali. Saya M. Anas Thohir. Hari ini adalah kuliah perdana mata kuliah media pembelajaran ICT. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa disilakan. Oke, terima kasih. Sebelum kita ke materi, terlebih dahulu kita kenali tentang kompetensi apa saja yang Anda perlu capai pada mata kuliah media pembelajaran ICT. Kompetensi atau capaian pembelajaran secara umum yang harus Anda capai setelah mengikuti perkuliahan ini adalah mengaplikasikan Office serta mendesain media pembelajaran ICT untuk PAUD. Indikatornya yang pertama, memahami gambaran umum perkuliahan. Jadi ini ya, memahami media serta perkenalan hardware dan software. Nanti Anda harus memahami apa itu media serta apa itu hardware dan software. Selanjutnya mengaplikasikan Microsoft Word, kemudian Microsoft Word ya, ini termasuk jenis Office gitu ya. Kemudian mendesain media basis PowerPoint, menghitung dengan Excel, memperkenalkan mengenal media internet, kemudian mendesain instrumen berhasil Google Form, kemudian mendesain video, dan yang terakhir mengenal web. Untuk penilaian mata kuliah ini ada empat, yaitu pertama partisipasi, tugas, UTS, dan UAS. Untuk partisipasi ada dua jenis, yaitu partisipasi kehadiran dan partisipasi diskusi atau keaktifan. Selanjutnya untuk tugas sekitar ada tiga ya, ada tiga tugas yang harus Anda capai, yaitu tugas proyek mingguan ya, mingguan atau bulanan ya, 3 atau 4 tugas. Kemudian untuk UTS nanti berupa mengetik dan setting proposal, baik itu dari cover, daftar isi, daftar gambar, membuat kutipan dan referensi. Selanjutnya untuk UAS membuat video yang diupload di YouTube dan disematkan di media blogspot. Oleh karena itu siap-siap ya, karena sudah diberitahu hari ini, maka Anda perlu siap-siap. Nilai akhirnya proporsinya untuk 20% nilai partisipasi, 30% nilai tugas, 20% nilai UTS, dan 30% nilai UAS. Baik, jika ada pertanyaan silahkan komen di bawah ya. Kita langsung masuk ke pengertian media pembelajaran ICT. Jadi di sini ada 3, media pembelajaran dan ICT. Saya kira untuk pembelajaran sudah sangat banyak ya di mata kuliah sebelumnya, sehingga di sini yang perlu ditekankan adalah media dan ICT. Dan saya yakin media juga Anda sering dengar ya. Oke, media, apa itu media? Oke, jadi media itu medium atau perantara. Jadi kalau misalnya Anda mengirim pesan SMS lah misalnya ya. Anda kan ngetik pesan. Kemudian diterima oleh penerimanya melalui apa? Berarti melalui ada perangkatnya, ada jaringannya. Perangkatnya berupa handphone misalnya, kemudian jaringannya berupa jaringan pulsa ya. Atau kalau WhatsApp berarti pakai internet gitu ya. Nah, itu
media ya, media sebagai perantara. Berarti ada, kalau informasi yang ingin disampaikan itu sukses tersampaikan, maka ada 3 paling tidak. Yang pertama yaitu pengirim, yang kedua yaitu media, yang ketiga yaitu penerima. Selanjutnya ini ada miss ya, makanya dibahas. Ada yang membedakan antara media dan alat peraga. Tetapi ada pula yang menyamakan. Meskipun demikian, sebenarnya alat peraga itu merupakan bagian dari media. Artinya media itu lingkupnya secara umum, kemudian di dalamnya ada yang namanya alat peraga. Berbeda pada fungsinya sebenarnya. Kalau alat peraga itu fungsinya semata sebagai alat bantu untuk jelas-jelasan. Sedangkan media merupakan bagian integral, itu memperjelas, menyampaikan, dan penghubung dan seterusnya. Jadi lebih umum media ya. Selanjutnya banyak definisi ternyata media itu. Ada yang segala bentuk saluran yang digunakan untuk menyalurkan informasi, kemudian ada juga yang menyatakan media sebagai jenis komponen lingkungan siswa yang dapat berasal bentuk belajar. Ada juga yang menyatakan bahwa segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang siswa untuk belajar dan seterusnya. Sehingga kalau kita simpulkan, media adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima sehingga merangsang pikiran, perasaan, perhatian, minat siswa sehingga proses belajar terjadi. Seperti itu. Nah, ini perkembangan media sebagai alat bantu. Kemudian berkembang menjadi alat yang tidak bisa jika alat yang penting ya untuk pembelajaran terintegrasi. Baik, sekarang kita lihat media menurut Edgar Douglas dari yang abstrak sampai yang konkret. Coba kita lihat. Jadi yang abstrak, simbol verbal. Verbal itu ucapan ya, ucapan. Jadi ucapan atau seperti saya ini ya, itu termasuk simbol verbal. Jadi kata-kata yang disampaikan sehingga sampai kepada penerima itu disebut dengan simbol verbal. Ini sangat abstrak ya. Kemudian simbol visual. Simbol visual itu bisa berupa gambar atau grafis ya. Kemudian radio, film dan seterusnya, sampai yang konkret itu pengalaman langsung. Jadi siswa itu mencoba secara langsung, mereka melakukan secara langsung, itulah yang seharusnya kita sampaikan. Jadi yang terbaik adalah konkret ya, sehingga apa yang diterima oleh siswa itu benar-benar jelas ya. Selanjutnya coba kita perhatikan ini. Ini contoh komunikasi kayak gagal. Si guru misalnya ya menyampaikan A, sementara siswanya itu ada yang A, ada yang A1, A2, A3. Ini berarti komunikasi yang gagal. Mungkin medianya yang digunakan tidak efektif. Nah, yang bagus itu seperti ini ya. Apa yang diberikan oleh guru itu diterima dengan jelas oleh seluruhnya. Nah, ini untuk mencapai ini menggunakan media yang efektif. Ini saya rujuki saja supaya tidak banyak-banyak nanti. Kemudian media itu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu media visual dan media audiovisual.
Oke, kita diskusikan nanti di bawah ya. Eh, apa media visual, media audiovisual dan media visual dan audiovisual. Kemudian apa kelemahannya, apa kelebihannya, apa kelemahannya, nanti komen di bawah. Ini akan saya loncati ya, silakan dibaca-baca kelebihan-kelebihannya. Kita langsung ke sini. Jadi untuk ICT ya, ICT ini, nah saya slideshow dulu. Oke, untuk ICT ini kita khususkan pada komputer. ICT itu informasi, komunikasi, dan teknologi. Dalam hal ini yang teknologi itu sebenarnya umum ya, umum. Jadi ada teknologi yang tradisional, ada teknologi yang modern. Lah dalam hal ini untuk mata kuliah ini kita khususkan pada teknologi yang modern, yaitu berupa elektronik ya, elektronik. Terutama komputer, berbasis komputer. Oke, di sini kita kenal di dalam komputer itu ada dua perangkat, yaitu perangkat keras dan perangkat lunak. Kalau perangkat keras itu sesuatu yang benar-benar nyata di hadapan kita, benar apa namanya, yang kita bisa, kalau misalnya ada kerusakan mungkin harus beli ya. Kalau software, ini hardware perangkat keras ya. Sebagai contoh itu CPU, kemudian ada monitor, LCD, keyboard dan seterusnya. Di dalam CPU sendiri ada CD-ROM, ada power supply, RAM, LAN, hard disk, prosesor, cooler dan seterusnya. Sedangkan berikutnya adalah software, aplikasi. Ada aplikasi ini perangkat lunak, bisa berupa Office, video, juga aplikasi untuk menggambar. Nah, nanti kita akan fokus kepada Office, video, ya, dan juga salah satu internet, kayak gitu ya. Saya kira cukup untuk mata kuliah untuk hari ini. Kita lebih banyak ke diskusi, silakan nanti komen di bawah. Oke? Saya mohon maaf karena perkuliahannya melalui online seperti ini karena COVID masih mengancam kita, sehingga jangan lupa menggunakan masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di sini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.